Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan ekor babi milik warga di Kabupaten Karangasem mati mendadak. Sebagian besar SPBU di Kabupaten Karangasem kekurangan stok BBM jenis solar. Harga beras di Pasar Kota Denpasar hampir menyentuh Rp16.000 per kilogram. Sejak beberapa hari terakhir, sebagian besar SPBU di Kabupaten Karangasem kerap kekurangan stok BBM jenis solar. Akibatnya terjadinya antrian panjang truk di beberapa SPBU yang masih memiliki stok solar. Salah satunya di SPBU di Jalan Raya Nongan, Kecamatan Rendang, Karangasem. Untuk mengatasi kemacetan panjang, akhirnya anggota unit Lantas Polsek Rendang diterjunkan untuk mengatur lalu lintas dan mencegah sopir truk saling serobot antrian. Kemacetannya itu kemungkinan misalkan SPBU di sebelah utara sama selatan pas posisi misalkan kosong, terus numpuk mereka ke sini akhirnya barengan. Ada juga yang truk-truk yang saling salip, terus nggak asal masuk itu yang bikin macet. Akhirnya macet di sini, numpuk semua. Kalau untuk pasokan solar dari Pertamina tiap hari Aman. Kendati pasokan BBM dari Pertamina masih relatif aman, namun sejumlah pengelola SPBU di Karangasem khawatir karena kuota BBM tahunan sudah mulai menipis, sehingga diperkirakan habis sebelum akhir tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Karangasem. Komisi Pemilihan Umum Jemberana mencoret salah satu nama caleg dari daftar calon sementara karena dilaporkan meninggal dunia. Caleg yang meninggal tercatat dari daerah pemilihan 4 Kecamatan Mendoyo dan almarhum akan diganti saat masa pencermatan rancangan daftar calon tetap atau DCT. Ketua KPU Jemberana Ketut Gede Tangkas Sudiantara mengatakan, KPU sudah mendapat informasi dari partai politik yang mengajukan dan akan diganti dengan calon legislatif perempuan. Sebelumnya kami dapat informasi bahwa ada calon legislatif waktu DCS kemarin yang meninggal, dan kebetulan tadi juga partai tersebut sudah menyampaikan dokumennya ke kita, sehingga terjadi penggantian calon pasca pencermatan DCT ini. Ada penggantian di Dapil 4 Kecamatan Mendoyo, sehingga yang sebelumnya calon laki-laki diganti oleh perempuan, dan sudah kita terima. Nanti setelah ini tadi sudah kita terima, setelah ini kita lakukan verifikasi administrasi terkait kelengkapan calon pengganti ini sebelum nanti akan kita tetapkan menjadi DCT. Oke, sampai batas waktu berapa lama? Ya, kita secepatnya akan kita laksanakan permin ini. Setelah penerimaan ini kita lakukan permin. Tahapan pencermatan DCT dimulai pada 24 September hingga 3 Oktober 2023. Selama masa pencermatan DCT, parpol bisa mengajukan perubahan rancangan DCT yang telah disusun KPU, termasuk mengganti calon sementara. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Jemberana. Warga di Kota Denpasar was-was karena harga beras di pasar tradisional Kerendang terus naik. Saat ini harga tertinggi Rp15.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga beras naik Rp500 setiap 3 hari sekali, dan pedagang khawatir harga bisa menyentuh angka Rp16.000 per kilogram. Akibat tingginya harga beras, pedagang mengaku penjualan beras menurun. Biasanya mereka bisa menjual 70 kg per hari,
kini turun hingga 25 kg per hari. Harga berasnya itu masih kisaran di antara yang premium itu 15 per kilo. Itu naiknya sih bertahap, tidak sekalian ya. Maksudnya boleh dikatakan setiap 3 hari sekali itu ya naik 500 rupiah. Kurang tahu ya pastinya, tapi kayaknya bisa jadi naik terus berasnya. Mungkin naik ya ke harga 16.000 itu. Ya. Semenjak kenaikan ini ya termasuk menurun juga sih jumlah penjualan gitu. Berapa kilo Bu sekarang? Sekitar paling sekitaran 25 sampai 40 kilo. Sebelumnya itu kisaran antara 40 sampai 70 kilo. Bagi Supartini, tingginya harga beras saat ini sangat memberatkan karena pengeluarannya menjadi bertambah. Setiap hari membeli 2 kg beras untuk 7 orang anggota keluarganya. Karena beras mahal. Saya masaknya 2,5 kilo sehari, jadi ini tidak cukup sebulan untuk uangnya untuk beli beras. Biasanya beli beras 1 kampil 1 bulan, pakai dua kampil 1 bulan, itu udah memberatkan. Masaknya 2,5 kilo sehari. Sekarang udah 16.000 sekarang. Beli kiloan 16.000 sekilo. Tidak hanya di pasar tradisional Kereneng, warga di desa adat Dalung, Badung juga mengeluhkan harga beras yang tinggi. Yang 25 kilo itu untuk 2 hari, Pak. 2 hari. Ya. Itu sekarang Ibu beli berapa Bu yang 25 kilo? Yang sekarang 340, Pak. Itu merek apa Bu? Beras putri. Putri ya. Sebelumnya kira-kira berapa Bu? 280-an lah, 280-an ya Bu. Dengan kenaikan masih tingginya harga ini bagaimana Bu? Memberatkan nggak untuk jualan ini? Ya jelas lah, Pak. Kalau dinaikkan harga untuk jualannya nasinya itu, kasihan juga langganannya, nanti hilang langganan. Jadi Ibu tetap jual harganya per porsinya. Ya. Berapa Bu per porsi? 5.000, Pak. 5.000. Jadi Ibu tidak melakukan kenaikan harga jualnya Bu ya? Tidak. Faktor cuaca diperkirakan menjadi penyebab petani gagal panen sehingga pasokan beras berkurang ke pasaran. Selain itu, kemarau panjang juga menyebabkan petani tidak bisa menanam padi karena kesulitan air. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar. Polsek Denpasar Utara menangkap Ikomang Swardika karena mencuri sepeda motor di salah satu warung di kawasan Banjar Pantisari, Denpasar Utara. Swardika sehari-hari bekerja sebagai tukang antar air galon, namun pada saat itu ia melihat sepeda motor terparkir di warung dengan kunci kontak yang masih terpasang. Dengan mudah, lalu ia membawa kabur sepeda motor tersebut, lalu mengganti nomor polisi dengan nomor palsu. Pelaku berencana menggadaikan sepeda motor tersebut untuk membayar hutang sebesar 5 juta rupiah untuk membiayai anaknya yang saat ini sedang sakit. Niatnya karena melihat sepeda motor dalam posisi kunci nyantol. Selanjutnya sepeda motor dibawa berkeliling sampai di depan Puputan Badung. Timbul inisiatif untuk membeli plat di Jalan Gunung Batu Karu, kemudian diganti dengan tujuan sepeda motor ini akan dijadikan sebagai jaminan gadai karena pelaku dalam posisi terlilit utang. Pasal yang disangkakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Terima kasih. Berapa utangnya dia? Berapa utangnya sampai mau ini? 5 juta. 5 juta utang. Ke siapa? Ke teman atau siapa utangnya? Ke teman. Ke teman. Oke. Swardika mengaku menyesal karena hutang belum sempat dibayar, ia kini harus mendekam di penjara. Swardika diancam hukuman penjara 5 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Kota Denpasar.